Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar cukup baik? Terdengar baik. Oke, saya izin share screen ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, selamat sore. Assalamualaikum. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hari ini saya mencoba untuk berbicara tentang produksi, tentang video pembelajaran dan animasi. Ya. Mudah-mudahan waktu 30 menit ini yang disediakan bisa cukup untuk melakukan banyak hal. Perkenalkan, nama saya Kang Arul, panggil aja Kang Arul, nama lengkapnya Dr. Rulina Stula MSI. Ini yang dibawa semua branding saya Kang Arul, jadi mohon kita saling follow-memfollow Facebook, kemudian Instagram, kemudian Twitter, kemudian di web, di YouTube juga ada. Kebetulan saat ini posisi saya adalah konsultan digital Bapak Ibu untuk konten, untuk branding di berbagai perusahaan, kemudian kementerian, dan juga pernah di wakil kepala negara dan segala macam. Jadi saya mencoba di 2 sesi ini. Sesi pertama kita lebih pada fokus untuk memproduksi konten. Nanti yang kedua, nanti kita akan belajar algoritma dan mempublikasikannya di media sosial. Nah, capaiannya hari ini sih minimal kita akan mampu mendapatkan cara untuk membuat video dan animasi ya dengan materi sesuai dengan konten pembelajaran. Nanti saya akan kirimkan link untuk mendownload aplikasi editing video secara singkat. Nah, jadi dalam waktu tidak sampai 15 detik video itu udah jadi tanpa watermark dengan segala macam. Nanti saya akan kirimkan ke pihak panitia untuk nanti disebarkan ke peserta. Yang kedua, saya minta maaf, saya tidak pakai video karena takutnya jam lagi, karena tadi pagi waktu menguji disertasi juga jam gitu kan. Yang ketiga, saya minta maaf karena saya orang Sunda, jadi rada susah membedakan mana P, mana F, mana P gitu kan. Jadi nyuwun hampura ya Bapak Ibu. Saya langsung aja berbicara tentang konten video. Konten video itu saat ini menjadi sesuatu yang lebih menarik. Kalau dari sisi monetisasinya, Bapak Ibu itu akan mendapatkan jumlah uang tertentu ya, seperti yang saya dapatkan di YouTube itu saya mendapatkan jumlah uang tertentu. Tetapi ketika kita berbicara produksi konten, apalagi dalam bidang pendidikan, dan sekarang di eranya pandemi, hampir banyak siswa dan orang tua mencari sumber belajar itu di YouTube gitu. Karena persoalannya adalah agak sederhana. Pembelajaran online itu seringkali tidak direkam, sehingga anak ataupun orang tua tidak bisa mengulang kembali pembelajaran itu. Gitu kan. Yang kedua kan kalau dalam bentuknya video secara sederhana itu akan bisa diulang-ulang. Gitu. Nah, ketika kita berbicara tentang produksi konten secara mandiri, kita punya ada beberapa aplikasi seperti ini. Ya. Beberapa aplikasi, jadi Bapak Ibu ini di share screen boleh atau di potret juga boleh, tapi nanti saya akan kasih PDF materi ini ke panitia, nanti akan disebarkan. Katanya sih panitia akan ngasih setiap peserta yang ikut 1 buah laptop, 1 buah kamera, sama 1 buah HP gitu per peserta gitu kan. Enggak, bukannya. jadi silakan aja di potret ini. Nanti saya akan kasih aplikasi namanya Quick. Yang paling bawah namanya Quick, agak susah dicari nanti di Android Play Store. Nanti kita akan kasih linknya. Ini sederhana sekali. Tetapi dari semua itu, Bapak Ibu, saya bikin konten, nanti silakan sambil buka-buka konten saya di Instagram ya, di Kang Arul. Saya bikin konten di YouTube Kang Arul juga, youtube.com/C/Kang Arul, atau channel saya Dosen Galau TV. Itu hampir banyak saya menggunakan PowerPoint. Ya. Bahkan saya hampir banyak banget menggunakan PowerPoint untuk memproduksi, mengedit gitu kan. Bahkan membuat animasi, karena bagi saya animasi di PowerPoint ini sederhana. Hampir 100%, ya, bahkan 100% guru-guru sekarang sudah tahu apa itu PowerPoint. Tetapi seringkali tidak terlalu dimaksimalkan, ya, bagaimana penggunaan PowerPoint itu untuk membuat animasi, membuat video pembelajaran dan segala macam gitu kan.
Contohnya seperti ini beberapa hal yang saya bikin, itu semuanya memakai PowerPoint gitu kan. Daripada kita pakai Adobe Illustrator atau kita pakai Photoshop yang bisa bikin GIF segala macam, tapi saya menggunakan ini dengan PowerPoint sehingga nanti konten-kontennya menjadi jauh lebih menarik, konten-kontennya menjadi jauh lebih beranimasi, konten-kontennya juga tidak standar seperti biasa gitu kan. Nah, apa yang saya lakukan, Bapak Ibu, nanti kalau seandainya dibuka PowerPoint, meskipun software PowerPoint ini berbeda-beda tuh, ada yang pakai 2010, ada yang pakai 2009, ada yang pakai 2020, 2021 segala macam, tapi intinya sama. Intinya sama bahwa kita bermain di animasi. Jadi ketika buka PowerPoint, nanti ada menu ke-6 yaitu namanya animasi, kemudian dari sisi view Bapak Ibu buka animation pane gitu kan. Jadi semua desain ini kita bisa lihat di insert ya. Jadi Bapak Ibu kalau seandainya mau bikin desain-desain seperti apa itu bisa lihat di insert. Masukin model kotak atau segala macam, kemudian animasinya itu kita bermain di sebelah nih. Di sebelah kanan itu ada namanya animation pane. Jadi kita mengatur waktu sebenarnya, mengatur waktu pada detik pertama apa yang dilakukan, apakah bukunya masuk, kemudian detik ketiga gambar balon berbicaranya masuk, detik keempat gambar teksnya masuk. Jadi ini adalah lembar kerja di PowerPoint, termasuk juga nanti ketika mengekspornya, jadi tinggal pilih file, kemudian pilih ekspor ataupun save as, nanti tinggal diubah menjadi bentuk video gitu kan. Termasuk juga kalau Bapak Ibu nanti ingin memasukkan suara gitu. Jadi kalau seandainya nanti bikin PowerPoint gitu kan, tinggal nanti insert, masukin ada mic ya, mic Bapak Ibu bisa rekam sendiri di setiap lembar bahan tayang PowerPoint. Nanti ketika di save, seandainya Bapak Ibu punya 20 ataupun 30 lembar bahan tayang yang sudah atau salin dia ya, karena bahasa Indonesia PowerPoint kan adalah salin dia, maka itu langsung akan menjadi video yang memuat 30-30-nya itu. Oke. Yang kedua Bapak Ibu, ini adalah sumber inspirasi saya. Sumber inspirasi untuk memperbaiki konten, untuk membuat konten saya lebih bagus, Bapak Ibu bisa lihat di freepik.com. Ya, jadi silakan aja, ini paling bagus banget ya, ini paling bagus banget, silakan dicatat freepik.com. Jadi Bapak Ibu tinggal masukin Instagram di sini nanti akan nongol. Di sini ada memuat lebih daripada 200 sampai 500 ribu ide-ide konten secara visual. Misalnya Bapak Ibu ingin bikin apa nih? Aku mau bikin X banner, mau bikin giant banner, mau bikin buku tahunan, mau bikin laporan, mau bikin cover buku, semuanya ada di sini. Nah ini saya tunjukin hanya untuk pekerjaan yang sifatnya Instagram. Ini konten-konten bagus banget. Dan ketika kita sudah tahu ini, tinggal di copy paste saja di PowerPoint, nanti kita tinggal mengikuti saja. Jadi garis-garisnya itu tinggal mengikuti, itu semuanya saya mengerjakan di PowerPoint. Kalau dulu saya mengerjakannya di Photoshop, Corel Draw juga sama Adobe Illustrator, tapi ternyata lumayan ribet juga. Tapi sekarang karena ada PowerPoint itu menjadi jauh lebih mudah. Kemudian nanti di periode kedua, kalau seandainya waktunya memungkinkan, kita akan praktek OBS Studio. OBS Studio itu adalah program mixer untuk kita live di YouTube, kita live di IG, kita live di Facebook gitu. Nanti kita akan belajar bagaimana masuknya video, kemudian ada title-titlenya, jadi betul-betul seperti siaran televisi. Ini mudah banget, sebenarnya cuma butuh waktu 10 menitan hanya untuk mempelajari ini. Nah, lanjut Bapak Ibu, kita akan berbicara tentang produksi konten video ya. Ketika kita bicara produksi konten video sebagai bahan pembelajaran, minimal ataupun kita punya peralatan. Ini adalah alat-alat yang biasanya dipakai gitu kan. Beberapa kamera, beberapa lensa, kemudian juga ada mic, kemudian juga ada tripod. Nah, ini adalah peralatan yang cukup mumpuni untuk membuat sebuah video pembelajaran. Kalau nggak punya ini semuanya, Bapak Ibu minimal punya 3. Ya, pertama Bapak Ibu punya HP,
kemudian punya tripodnya, gitu kan. Yang ketiga, minimal punya mic. Karena mic di handphone itu tidak cukup memadai untuk menangkap suara kita kalau jarak kita 1 meter. Beli saja mic karena ini cukup murah, cuma 20 ribuan atau 30 ribuan. Yang saya pakai ini 100 ribuan gitu kan. Kayak mic yang yang sering dipakai di ceramah atau di pengajian itu kan mic kabel itu, dan di beberapa marketplace itu sangat mudah dan sangat murah sekali untuk mendapatkan itu. Kang Arul, saya nggak punya uang punya mic, saya nggak punya tripod, nggak apa-apa. Minimal Bapak Ibu punya tripod. Karena sebuah video yang akan diproduksi di handphone nanti itu akan terpengaruh dari gerakan. Jadi kalau hanya pegang, itu pasti akan bergerak-gerak nih, gitu kan. Minimal punya tripod, gitu kan. Kang Arul, saya tidak punya tripod. Ya nggak apa-apa, punya handphone aja yang penting, gitu kan. Penting punya handphone. Kang Arul, handphonenya harganya berapa? Nggak ada masalah. Kalau Bapak Ibu nyunten hampura, saya minta maaf. Kalau yang harga handphonenya di bawah 2 juta, ya, kalau handphonenya di bawah 2 juta itu silakan download saja aplikasi namanya kamera FP. Aduh, saya catat di chat ya. Ini karena ada 2 huruf yang saya agak susah menyebutkannya. Nah, ini. Jadi download saja kamera FP gitu kan. Nanti tinggal diinstal, itu akan sangat membantu visual dari software kamera yang tertanam di masing-masing handphone gitu kan. Kemudian Bapak Ibu, Kang Arul, saya nggak punya handphone, Kang Arul, nggak apa-apa gitu kan. Nanti paling saya datang, saya yasinin di kuburannya gitu kan. Jadi minimal lah kalau seandainya ingin bikin video itu harus punya modal lah, minimal handphone gitu kan. Nah, cara yang paling baik ya, cara yang paling baik sebenarnya gitulah. Cara yang paling baik sebenarnya dalam mengambil video adalah dengan posisi landscape. Gitu kan? Posisi landscape. Apa itu posisi landscape? Posisi di mana handphone kita tidurin. Ya. Posisi di mana posisi di mana ya, di mana handphone kita tidurin. Kenapa handphone kita tidurin ataupun horizontal video gitu kan? Karena ketika kita bikin pengambilan capture gambar dalam posisi potret, maka ruang yang terambil itu menjadi sedikit. Sementara kalau dalam posisi horizontal, maka ruang yang kita ambil itu akan menjadi lebih besar, ruang yang kita ambil itu akan menjadi lebih banyak, gitu kan? Nah, ini sangat mempengaruhi sekali dalam proses editing nanti, gitu kan? Meskipun sekarang Instagram sudah punya story, Facebook juga sudah punya, YouTube sudah punya short, TikTok makanya juga panjang, tapi saya tetap mencoba mengambil gambar itu dalam landscape mode gitu loh. Jadi aspek rasio untuk mendapatkan gambar itu menjadi berbeda dan menjadi jauh lebih banyak gitu kan. Nanti di proses editing barulah gambar itu kita potong, entahkah itu menjadi potret, entahkah itu menjadi landscape ataupun menjadi kotak gitu kan. Nah, ini beberapa cara pengambilan gambar Bapak Ibu. Ini adalah istilah-istilah yang memang secara psikologis itu akan mempengaruhi suasana yang akan dibangun. Sebagai contoh, kalau kita ngambil dari low angle gitu kan, itu akan menunjukkan bahwa seseorang itu congkak, sombong gitu kan, tinggi. Tapi kalau seandainya kita ambil dari high angle itu menunjukkan kekecilan, keterdilan dan segala macam. Itu secara psikologis ya. Yang kedua Bapak Ibu, mengambil gambar kalau dia bergerak ya, kalau dia bergerak maka hanya boleh satu arah. Ya, maka hanya boleh satu arah. Ya, apa yang dimaksud dengan satu arah? Seandainya nih Bapak Ibu mengambil layar komputer Bapak Ibu saat ini. Kalau ingin mengambil ke sebelah kanan, maka ambillah ke sebelah kanan satu arah, kemudian dimatikan. Baru hidupin lagi, kalau mau ke kiri, hidupin lagi. Karena kebanyakan bagi mereka yang bukan konten kreator, yang membuat video, gitu kan, itu seperti anak kita ulang tahun. Mulai dari kuenya ada, lilin ditancepin, lilin dinyalain, kemudian kita nyanyi lagu selamat ulang tahun, sampai habis kita ngambil semua video itu, mulai dari berbagai posisi, mulai dari berbagai apa, tapi
videonya tidak dimatikan. Hidup terus-menerus. Ketika jadi kita kebingungan akhirnya melihat ini videonya seperti apa gitu kan, kadang-kadang nggak bagus segala macam. Nah, oleh karena itu mulai saat ini mengambil sebuah video, sebuah adegan, sebuah visual itu hanya boleh satu arah. Ya, satu arah saja, termasuk zoom. Ya, zoom itu sebaiknya dan lebih baik itu menghindari menggunakan jari. Jadi ada kebiasaan beberapa orang tuh menggunakan jari telunjuk sama jempol untuk mendekatkan objek, membesarkan objek di layar kamera. Tetapi ya saat ini kalau yang mau zoom kita lebih bagus mendekati objek dengan handphonenya yang mendekat, bukan dengan tangannya yang melebarkan. Oke, lanjut. Ini beberapa situs aplikasi, Bapak Ibu. Itu tadi yang saya bilang, itu ada kamera FP5 sama video FP5. Jadi ini bisa membantu sekali Bapak Ibu untuk memaksimalkan kinerja videonya. Nah, ini beberapa aplikasi pengolah video. Nanti akan saya kasih yang quick, ya. Kemudian juga yang musik. Ini beberapa di bawah. Bapak Ibu bisa mendapatkan musik-musik gratis yang bisa dipakai untuk sebagai latar, sebagai background gitu kan untuk videonya. Nah, tetapi yang paling penting adalah storyboard ya. Storyboard itu akan menunjukkan bagaimana sebuah posisi gambar itu akan dilihat. Sekarang kita berimajinasi Bapak Ibu. Kalau adegannya minum air di dalam botol kemasan, yang videonya langsung seseorang itu meminum, itu rasanya akan berbeda. Oh, dia minum, selesai. Tetapi kalau seandainya adegannya seperti ini. Video pertama dalam 3 detik adalah tangan yang membuka tutup botol. Video yang kedua adalah botol yang mulai naik ke arah mulut. Wajah orangnya tidak ditampakkan. Iyalah kalau seandainya wajah orangnya ganteng ataupun cakep ataupun apa gitu kan dari awal udah ditampakin. Tapi kalau seandainya kita lihat wajah orang itu rasanya kita mau nonjok terus gitu kan, rasanya itu jadi tidak penasaran lagi gitu kan. Jadi pelan-pelan kita bikin konten itu. Ada feelingnya di situ. Orang hanya dilihatkan tangan, kemudian dilihatkan bagaimana botol yang mengangkat, dilihatkan bagaimana ujung botol itu menyentuh bibir, dilihatkan bagaimana tenggorokan yang mulai menelan air itu, kemudian baru terakhir zoom out ataupun adegan lebar itu melihatkan orang yang sedang meminum. Itu rasa videonya akan berbeda, ya. Rasa videonya akan berbeda, gitu kan? Sama seperti Bapak Ibu sebagai contoh, kalau nulis soal matematika, ketika gambarnya besar, 1 ditambah 1 sama dengan itu menjadi sesuatu yang berbeda. Ketika kita gambarnya kecil dan sedikit. Jadi tulis dulu angka 1 gitu kan. Orang akan menanti-nanti. Wah, ini apa nih gitu kan. Selanjutnya tambah gitu kan. Jadi satu adegan itu akan menciptakan sebuah story yang sangat berbeda sekali. Oleh karena itu, sebelum nanti ada tugas setelah ini ya, Bapak Ibu harus bikin naskah video nih gitu. Jadi tahu tuh, oh kalau saya mau masuk pintu sekolah, mau masuk ke ruang kelas, saya ngambilnya dari sebelah kiri atau sebelah kanan. Kalau saya ngambil sebelah kanan, lihat dulu mataharinya dari mana nih. Kalau kita berhadapan dengan matahari, maka kamera tidak akan kuat. Makanya disebut sebagai backlight ataupun itu yang bahasanya seperti itu gitu kan. Kemudian kita akan berbicara tentang keterkaitan tentang outline itu, termasuk juga timeline-nya yang paling penting gitu kan. Dan karena itu Bapak Ibu ini beberapa tugas gitu kan yang Bapak Ibu harus buat untuk pekan depan. Ya, nanti kita akan naikin ke YouTube masing-masing. Jadi Bapak Ibu mulai sekarang bikin akun YouTube, kemudian bikin video dengan 8 syuting adegan. Ya, 8 adegan. 8 adegan tuh kayak gimana sih Kang Arul? 8 adegan itu artinya mengambil 8 video. Contoh kalau temanya adalah membersihkan sampah yang berserakan. Jadi diambil satu video dulu orang yang sedang makan, video kedua dia buang sampah sembarangan, video ketiga kita lagi jalan, video keempat melihat sampah, video kelima kita mengambil sampah, video keenam kita
sorot tempat sampahnya, video ke-7 kita membuang sampah gitu kan, video ke-8 kita kasih ceramah sedikit. Jadi dibuatnya seperti itu untuk pekan depan gitu kan. Dan buat saya ini adalah pengantar Bapak Ibu ya, pengantar untuk kita akhirnya bisa berdiskusi karena waktu kita terbatas sama 30 menit. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, silakan kalau ada yang ingin sharing, silakan kalau ada yang ingin membagi pengalaman, silakan. Kita masih punya waktu sekitar 7 sampai 8 menit lagi. Silakan. Ada yang bertanya dari Mbak, Ibu, Tante, ataupun senior Wahyunita. Apakah suara lebih bagus langsung atau terpisah? Itu tergantung kebutuhan, Mbak. Gitu loh. Tergantung kebutuhan. Kalau handphonenya mendukung suara 1 sampai 1,5 meter, sebaiknya memang pakai suara langsung. Kalau kita punya clip on mic, sebaiknya pakai clip on mic. Gitu. Tapi itu juga terkait dengan outline dan naskah. Ada juga yang VO kan, voice over saja gitu loh. Jadi adegannya jalan, ya kita tinggal ngomong saja tinggal direkam. Jangan lupa nanti itu ada link absen untuk diabsenkan. Kemudian jangan lupa subscribe YouTube CEP FTUI ya. Izin bertanya, durasi video yang disarankan Pak. Oke, ketika berbicara durasi video yang disarankan ya dari Ibu Titi Suyanti, tergantung Bu, ya tergantung video yang disarankan seperti apa. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa anak-anak sekarang itu hanya kuat itu 15 sampai 30 menit untuk video pembelajaran. Ya, kebetulan saya juga pengajar di salah satu instansi gitu kan. Mereka paling kuat 30 menit karena pertama isinya memang dalam tanda petik agak membosankan gitu kan, karena biasanya standar tuh. Tetapi kalau dia bentuknya animasi, bentuknya banyak musik, banyak video yang berganti-ganti. Karena berdasarkan riset, berdasarkan riset internasional, orang itu tidak akan betah menonton dalam menit ke 10 sampai 15. Makanya kalau nonton sinetron itu pasti hitung saja. Paling banyak itu 8 sampai 15 detik itu pasti gambarnya berubah. 8-15 detik gambarnya berubah gitu kan. Makanya kayak apa namanya, kayak adegan marah gitu kan, kayak adegan emosi, makanya itu disorot wajahnya, kemudian berganti lagi ke korban, kemudian disorot kembali lagi karena 8 detik gitu. Jadi durasi memang tergantung dari masing-masing orang yang ingin buat itu. Tapi kalau buat video pembelajaran, saya juga bikin video buat video pembelajaran, biasanya saya selingin tuh. Setelah 30 menit mereka mengerjakan assignment ataupun tugas, kemudian 30 menit kemudian saya balikin lagi untuk nonton video pembelajaran lagi. Ada yang ingin bertanya? Kalau mau mic langsung juga nggak apa-apa. Nanti linknya akan saya kirim ya, link untuk mendownload aplikasi. Dari Catur Setiawati ya. Izin bertanya, untuk pengambilan sebaiknya menggunakan tangan atau tripod ya Kang Arul gitu kan. Menggunakan tangan itu untuk video yang bergerak. Ya. Jadi kalau seandainya video-videonya bergerak, kita jalan, kaki kita jalan terus kita diikuti, itu sebaiknya pakai tangan. Tapi kalau seandainya menggunakan tripod ya, maka boleh menggunakan tripod karena itu akan membuat gambar menjadi stabil. Tetapi ingat rumus paling maksimal 15 detik itu. Jadi Bapak Ibu kalau seandainya ngajar nih, ini saran. Ketika belajar tentang geografi, kita akan bercerita tentang daerah-daerah yang ada di Jawa Barat. Nah, itu udah 8 detik tuh. Maka udah matiin dulu handphonenya. Kita ganti lagi posisi kita. Yang awalnya di depan agak miring ke kanan. Nah, handphonenya juga miringkan ke kanan gitu. Jadi durasi 8 sampai 15 detik itu adalah secara visual ya, secara visual baik film ataupun apa itu akan mengubah suasana gitu. Kemudian apa yang bagus untuk dipakai edit video di YouTube, Ibu Susanti ya. Ada yang namanya Filmora Bu.
ada yang namanya Filmora. Kalau diperbolehkan, nanti saya akan share juga. Saya akan share namanya software Filmora. Ya, tinggal diinstal saja. Tinggal diinstal, itu cakep banget. Di YouTube saya juga pakai Filmora. Kemudian, Kang izin bertanya, kalau membuat video yang bagus pakai wajah kita asli atau kartun? Tergantung Bapak Ibu. Tergantung kebutuhannya. Tapi anak-anak SD sih biasanya lebih suka kartun tuh. Itu kan anak-anak SD tuh lebih suka wajah kartun gitu kan. Itu banyak aplikasi gitu kan. Nanti pekan depan deh saya kasih tahu aplikasi kita bikin animasi pakai kartun. Itu kayak animaton dengan segala macam itu bisa dipakai untuk bikin video itu. Jadi kita bikin animasinya orang bergerak, kemudian diambil orang bergeraknya itu, kemudian disematkan ke dalam salin dia ataupun PowerPoint kita. Kemudian kalau kita ingin bikin video bergerak, tangan atau badan kita yang bergerak, tergantung. Kalau modelnya adalah animasi sinematik sekali, itu tangan kita yang bagusnya bergerak, gitu kan? Karena kalau badan kita bergerak, itu pasti akan berbeda, gitu kan? Akan berbeda, gitu kan? Seolah-olah gambar itu menjadi jalan, sementara orang nggak tahu nih, gitu kan? Contoh begini deh, saya ingin naik tangga, tapi kameranya badannya yang kita bergerakkan gitu loh. Jadi orang nggak tahu ini sebenarnya naik tangga atau naik batu atau apa. Tapi kalau yang tangan yang bergerak, jadi orang bisa lebih paham tuh, oh ini sedang naik. Gitu kan. Izin bertanya, apakah untuk pembuatan video dari Bu Siti Nurjana harus menggunakan background berwarna? Tidak juga Bu. Background berwarna itu dipakai untuk green screen biasanya atau blue screen. Jadi di Filmora itu ada. Ya, di Filmora itu ada gitu kan. Kalau Bapak Ibu nanti kita egaliter aja ya. Demokrasi saja lah. Nanti kasih saran ke panitia apakah mau belajar Quick atau Filmora, tapi YouTube tetap akan saya ajarin, tapi YouTube itu cuma paling banyak 5 atau 7 menit Bapak Ibu udah tahu tuh. Ya. Tapi mau ngajarin aplikasi apa nih? Tapi biasanya saya pakai Quick untuk video di bawah 2 menit. Dan saya pakai Filmora untuk video di atas 2 menit. Nanti tergantung besok. Ya, nanti bisa tuh kalau Ibu Siti pakai backgroundnya hijau, nanti bisa diganti dengan isian PowerPoint yang sisanya yang isinya adalah contoh rumus-rumus matematika gitu. Jadi seolah-olah gambar pembelajaran itu ada di belakang Bapak Ibu. Izin bertanya, bagaimana cara membuat video mulut kartun yang bergerak dari Dian Damayanti? Oh, itu sedang naik daun sekarang. Ya, Bapak Ibu tinggal download saja namanya aplikasi FaceApp. Aduh, FaceApp itu kayak gimana tulisannya? D-E-F-F-A-C-E spasi A-P-P gitu loh. FaceApp. Ya, FaceApp gitu loh. Download saja itu di Android. Itu kita masukin foto segala macam, itu mulut kita langsung otomatis bergerak, kan? Itu dari Eni. Atau Kang Arul, saya ingin wajahnya dijadiin kartun, itu ada namanya Poila. Nah ini, jadi masukin aja itu namanya aplikasi Poila, gitu kan? Poila, gitulah. Itulah pokoknya yang Hampura. Poila, jadi download aja di aplikasi Android, nanti akan tinggal diinstal, wajah kita langsung berubah jadi kartun, kemudian masukin ke FaceApp gitu kan, nanti mulut kita akan berubah-berubah. Ada lagi yang ingin bertanya? Kayaknya waktu saya tinggal 1 menit lagi. Silakan. Pakai Zepeto bisa Kang? Bisa. Berarti hanya muka saja Kang yang bergerak? Ya. Kecuali Bapak Ibu dari Anggi Murika. Kecuali Bapak Ibu ya buka di FreePic. Ya, buka di FreePic, kemudian ambil potongan-potongan tubuh. Ya. Ambil potongan tubuh, kemudian Bapak Ibu ambil wajah Bapak Ibu sendiri, kemudian background-nya dihilangkan di remove BG. Sorry, ntar saya tulis ini ya. Remove BG. Ya, itu di web. Ya, remove BG
buka aja di web, foto Ibu seramai apapun masukin ke sini, nanti backgroundnya akan hilang, tinggal di diri kita sendiri. Ya, tinggal diri kita sendiri. Nanti tinggal masukin ke PowerPoint, nanti tangannya bisa kita gerak-gerakin. Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, ya saya ingatkan kembali, Bapak Ibu sekarang coba bikin satu topik, nanti tugas pekan depan, bikin satu topik, nggak usah diedit, nggak usah apa, pokoknya satu topik, maksimal pengambilan videonya itu 20 detik ya, 20 detik atau 30 detik. Maksimal 30 detik, tapi 8 video. Tentukan saja topiknya bebas. Gitu loh. Topiknya bebas. Apakah topiknya itu menanam tanaman atau membantu orang tua di rumah, yang penting 8 video. Ya. Bikin 8 video, nanti pekan depan kita akan satu-satukan video itu. Akan menjadi jauh lebih menarik. Dari Wahyunita, harusnya seharian nih bersama Kak Arul, gitu kan. Nanti ya. Seharusnya juga tidak Zoom. Karena kalau praktek kayak gini, kita enaknya offline. Nanti colek aja CEP FTUI, nanti saya akan kasih pelatihan, kalau seandainya memungkinkan PPKM tidak ada lagi, saya kasih pelatihan gratis selama setengah hari. Ya, saya kasih pelatihan gratis selama setengah hari, Bapak Ibu bisa bikin animasi, bisa bikin poster, bisa ngedesain, bisa editing video. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini adalah nomor WA saya di 0817 80 4088. Silakan WA saya kalau ada apa-apa, diskusi juga boleh gitu kan. Tapi saya hidupnya malam nih, kebanyakan malam sampai pagi, mau tengah malam WA juga oke. Nanti ada diskusi-diskusi apa, nanti silakan dikabari saja, termasuk konten gitu. Jadi janji saya adalah saya mengirimkan salin dia PowerPoint dalam bentuk PDF ya. Kemudian saya akan kirimkan aplikasi Quick dan saya akan kirimkan bagaimana menggunakan aplikasi Quick lewat PDF juga. Jadi panduan menggunakan Quick. Pekan depan kita akan belajar tentang YouTube, naikin konten di YouTube sama sedikit bikin animasi di PowerPoint ataupun di Filmora. Ya. Terima kasih, hatur nuhun, nyuhunkeun hampura, seandainya ada kesalahan. Hatur nuhun Kak Arul. Sama Bu. Atas ilmuna. Ya. Hatur nuhun Kak Arul. Nah, sama-sama Bu. Silakan. Jadi kita akhiri ya, kita akhir sampai sini.